Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Oktober 2021. Kita mau seperti anak-anak kecil. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14b dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita mau disebut kekanak-kanakan? Apakah kita mau disebut seperti anak-anak kecil? Saya pastikan dari kita yang menganggap diri kita telah dewasa tak mau disebut kekanak-kanakan atau seperti anak kecil. Kenapa? Karena asosiasinya sangat meremehkan sekali. Ini menunjukkan sifat-sifat anak kecil yang lemah, bodoh, memalukan, tidak tahu apa-apa, belum bisa bertanggung jawab, kurang sopan, bicaranya tidak karuan, perilaku yang konyol, dan lain-lain sebagainya. Mungkin para murid Yesus Tuhan pun terkejut ketika Yesus berkata bahwa yang terbesar dan yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Injil hari ini saudara-saudara sangat tepat sekali kita renungkan di saat gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus perawan dan pelindung misi. Bicara kanak-kanak, saya teringat akan kedua cucu saya ini saudara, yang masih kecil, di mana sangat polos sekali. Mereka selalu bersandar penuh dan percaya penuh kepada orang tua. Bukan itu saja saudara, mereka ini pun selalu percaya dan bersandar kepada Yesus Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu berdoa di kala sakit, dan dengan penuh iman dan percaya penuh. Tanpa ragu mereka berdua kakak beradik selalu berdoa memohon pada Tuhan Yesus. Saat saya opanya saudara, saat sedang sakit, di mana kedua kaki saya lemah tak berdaya untuk berdiri dan berjalan, mereka ini, kedua cucu saya ini yang masih kecil berdoa bergantian tanpa bertele-tele saudara, namun penuh iman. Mereka berdoa, Tuhan Yesus jamah opa dengan kuat kuasa kudus-Mu, biar kaki opa bisa berjalan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. doa yang singkat tanpa bertele-tele, dan yang lebih menyentuhkan hati saya di saat saya anfal dan BAB yang berkali-kali. Si cucu saya Jaden kala itu baru berusia 3 tahun, mendoakan saya opanya dengan begitu yakin dan percaya di dalam iman. Apa doanya? Kita dengarkan doa yang dipanjatkannya pada waktu itu. Tuhan Yesus yang baik, sembuhkan opa nanti malam jam 8. Amin. Oh, haleluya. Justru cucu saya dengan penuh iman mengatakan, sembuhkan opa nanti malam jam 8. Sungguh saudara, jam 8 malam saya opanya sembuh dengan doa yang penuh iman. Adakah kita seperti mereka? Seperti anak-anak kecil yang penuh iman, yang punya iman di dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, sering apa yang kita doakan, kita merasakan keraguan sendiri saudara. Begitu juga di dalam pelayanan doa. Sering dalam doa antara satu tim pun saling berbeda pendapat tentang apa yang kita doakan. Kita meragukan sendiri apa yang kita doakan. Di manakah iman kita saudara? Di mana? Yesus hari ini mau kita seperti anak-anak kecil, seperti kedua cucuku ini, bukan seperti kepribadiannya saudara,
Namun karakter kepercayaan akan Dia Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diharapkan oleh Yesus. Seperti yang disampaikan Yesus di dalam Injil hari ini, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 18 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, pandangan Yesus terhadap anak-anak kecil begitu berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang selalu negatif. Yesus berpandangan realistis dan mengakui adanya sifat-sifat buruk pada anak-anak. Kita dapat melihat di dalam Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus pun melihat sifat-sifat baik pada anak-anak kecil yang patut ditiru oleh kita orang-orang dewasa, yaitu sifat kepolosannya, ketergantungannya, mau diberitahu, mau diajar, mau mendengar dan mau diatur. Kita lihat kedua cucu saya seperti ini. Dia mau mendengar apa yang dikhotbahkan, apa yang direnungkan. Inti perenungan hari ini saudara-saudara adalah yang terbesar dan layak masuk ke dalam kerajaannya adalah mereka yang telah mengalami pertobatan sejati. Berbicara pertobatan saudara-saudara, bukan sebatas pengakuan saya sudah bertobat. No. Tetapi sungguh mau berbalik sepenuhnya dari cara hidup yang lama. Yohanes 3 ayat 3. Mau berbalik arah 180 derajat. Membuat hidup sepenuhnya berpedoman sepenuhnya kepada Allah. Yang terbesar harus menjadi sama seperti anak-anak kecil. Dalam artian hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah dan memiliki kerendahan hati. Markus 10 ayat 15. Yang terbesar bukanlah mereka yang menganggap diri telah berprestasi secara rohani, merasa bangga telah berbuat sesuatu. Tapi yang terbesar di sini justru yang sebenarnya yang merasa tidak berprestasi apa-apa dan tidak mempunyai prestasi apa-apa di hadapan Allah. Menjadi seorang murid, saudara-saudaraku, bagi Yesus bukan saja harus seperti anak kecil yang menerima kerajaan itu, tapi juga harus menerima anak kecil dalam nama Yesus. Artinya saudara, ia harus memperlakukan yang paling lemah. Saya ulang, ia harus memperlakukan yang paling lemah sebagai orang yang harus dihormati, bukan sebagai benda yang dapat dipakai untuk kepentingan dirinya. Markus 10 ayat 40 dan bab 25 ayat 40. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau teladani kehidupan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang kita rayakan hari ini. Kepada Yesus ia selalu mengungkapkan tidak akan pernah segan-segan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerinduannya itu selalu terungkap di dalam salah satu doanya saudara, yaitu, Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika kau sepak kian kemari, silakan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolanya, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Inilah kerinduan dari Santa Teresa di masa kecilnya. Inilah doa Santa Teresa pada kanak-kanak Yesus yang perlu kita teladani saudara. Kita mau seperti anak-anak yang
Polos yang selalu percaya penuh iman dan mau teladani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini. Selamat merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi.